Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi yang sekarang ini dan tetap belajar. Hari ini Ibu akan membahas sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum Ibu membahas materinya, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku kalian, catatan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk pertama sistem persamaan linier dua variabel. Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Dan ada dua. Yang pertama yaitu memahami konsep dari sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan grafik. Nah, apa sih manfaat pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Dan masih banyak lagi yang dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengajak kalian mengingat sistem persamaan linier satu variabel. Karena ini nanti digunakan atau menjadi dasar materi yang akan kita pelajari nanti, yaitu sistem linier dua variabel. Nah, perhatikan soal berikut. Tentukan selesaian dari setiap persamaan berikut dengan variabel yang diberikan adalah anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu dari negatif 0 sampai ke positif. Yang A, X tambah 4 sama dengan 8. Kemudian X sama dengan 4, kita pindah ruas ke kanan sehingga tandanya menjadi negatif, yaitu 8 dikurangi 4 sehingga X sama dengan 8. Jadi penyelesaian dari X tambah 4 sama dengan 8 adalah X sama dengan 4. Yang kedua, atau yang B, yaitu 5Y dikurangi dengan 3Y sama dengan negatif 11. Seperti yang sebelumnya, kita kurangi 5Y dengan dikurangi dengan 3Y. Sehingga 2Y sama dengan negatif 11. Maka Y adalah negatif 11 dibagi dengan 2. Yang C, yaitu 4X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi dengan 4. Sehingga X sama dengan 6 negatif 6 per 4. Negatif 6 per 4 ini bisa disederhanakan lagi sehingga X sama dengan negatif 3 per 2. Dan yang terakhir 3X sama dengan 21. Maka X sama dengan 21 dibagi dengan 3. Sehingga X sama dengan 7. Ini merupakan selesaian dari persamaan satu variabel. Selanjutnya yaitu operasi aljabar. Operasi aljabar juga sebagai dasar untuk mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama 2X tambah Y ditambah dengan 2X dikurangi 3Y. Nah, masing-masing variabel kita jadikan satu, X dengan X dan Y dengan Y. Sehingga 2X ditambah dengan 2X ditambah dengan Y kurangi dengan 3Y.
sehingga 2x tambah 2x yaitu 4x, dan y dikurangi 3y adalah negatif 2y, sehingga penyelesaiannya adalah 4x dikurangi 2y. Kemudian yang B, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita samakan dulu variabelnya, kelompokkan menjadi 1, 3x tambah dengan 2x, kemudian negatif 2y dikurangi dengan 2y. Sama dengan 3x tambah 2x, yaitu 5x, ditambah dengan negatif 2y dikurangi negatif 2y, dikurangi 2y adalah negatif 4y. Jadi penyelesaiannya adalah 5x dikurangi 4y. Yang C, 3x tambah 2y dikurangi dengan 4x tambah 6y. Kita kelompokkan jadi 1 yang sama variabelnya x dengan x dan y dengan y. Sehingga 3x dikurangi 4x tambah 2y dikurangi dengan 6y adalah negatif x. Dari mana 3x dikurangi 4x sehingga negatif x, 2y dikurangi 6y adalah negatif 4y. Sehingga hasilnya negatif x dikurangi 4y. Kemudian materi bab sebelumnya yaitu persamaan garis lurus itu akan digunakan juga sebagai dasar materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini grafik. Y sama dengan 2x kurangi 2. Gambarlah grafiknya. Caranya yaitu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ketika mencari titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Dan ketika mencari titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ini sama persis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, grafiknya seperti ini. Dari persamaan Y sama dengan 2X kurangi 2 diperoleh sumbu X 1 dengan 0 dan sumbu Y 0 dengan negatif 2. Titiknya di sini. Kemudian tarik garis lurus. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLGV? Sistem persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki hanya dua variabel dan pangkat tertingginya hanya 1. Persamaan umumnya yaitu A, X tambah B, Y sama dengan C. Dengan A dan B ini merupakan koefisien dan X serta Y merupakan variabel dan C adalah konstanta. Berarti kita terapkan ke definisi persamaan sistem persamaan linear dua variabel hanya memiliki dua variabel, yaitu benar variabelnya X dan Y dan berpangkat paling tinggi 1. Pangkatnya hanya 1. Yang pertama kita pelajari memahami konsep persamaan linear dua variabel. Di sini ada permasalahan Arthur, seorang mahasiswa tingkat 3, menerima les privat dan memperoleh Rp80.000 per jamnya. Jadi Arthur menerima les privat. Nah, 1 jamnya Arthur dibayar Rp80.000. Lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui pendapatan Arthur. Lihat, untuk 1 jam Arthur dibayar Rp80.000 dalam puluhan ribu, sehingga ditulis 8. Kemudian ini 2. Apa maksudnya? Ketika Arthur 2 jam les privat, berapakah pendapatan Arthur? Yaitu caranya 80.000 dikalikan dengan 2.
yaitu 160.000. Kalau dalam puluhan ribu bisa tulis 16. Berikutnya juga sama, ketika 3 jam berapa uang yang dihasilkan Arthur setelah les privat, yaitu dikali 3 sehingga 240.000. Kemudian ketika 4 jam, yaitu 4 dikali 80.000 sehingga 320.000. Dan ketika 5 jam, yaitu 5 kali 80.000 sehingga 400.000. Sampai sini jika ada yang ditanyakan, silakan anak-anak langsung menyampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp. Kemudian dari grafik atau dari permasalahan ini dapat dibuat ke dalam grafik. Nah, ketika 1 jam yaitu 80.000, 2 jam 160.000, 3 jam 240.000, 4 jam 320.000, dan 5 jam adalah 400.000. Nah, untuk X ini, sumbu X atau sumbu datar atau sumbu horizontal menunjukkan jumlah jam privat, les privat. Jadi X ini merupakan jumlah jam les privat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Kemudian untuk yang sumbu tegak ini, sumbu Y, itu merupakan pendapatan yang diterima atau upah yang didapatkan Arthur setelah les privat, yaitu 80.000, 160.000, 240.000, 320.000, dan 400.000. Nah, dari sini kita mendapat 5 titik koordinat, 5 pasang, yakni 1 dengan 8, X-nya 1 dan Y-nya 8, 2 dengan 16, 3 dengan 24, 4 dengan 32, dan 5 dengan 40. Selanjutnya, kita analisis manakah persamaan yang merupakan persamaan linier dua variabel. Yang pertama ada Y sama dengan 4X. Apakah ini merupakan persamaan linier dua variabel? Kita lihat persamaan linier dua variabel harus dua variabel, hanya dua variabel. Di sini X dan Y sudah benar dua variabel dan harus berpangkat 1. Ini sudah benar, pangkatnya hanya 1, jadi Y sama dengan 4X merupakan persamaan linier dua variabel. Persamaan yang kedua, X kuadrat tambah 2Y sama dengan 5. X dan Y benar, variabelnya hanya 2. Namun, di sini X memuat pangkatnya 2. Sedangkan persamaan linier dua variabel hanya pangkat tertingginya itu 1. Sehingga persamaan X kuadrat plus 2Y sama dengan 5 bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, untuk persamaan linier dua variabel, persamaannya hanya memuat dua variabel. Misalkan X dan Y atau A dan B dan yang lainnya. Dan pangkat dari variabel tersebut hanya 1. Jadi kalau pangkatnya 2, 3, 4, dan seterusnya itu bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan di grup WhatsApp. Selanjutnya, di sini ada permasalahan. Sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar 2 juta rupiah dan untuk makan serta retribusi lainnya
Tiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan harus menulis persamaan sebagai berikut. Nah, persamaannya yaitu total biaya yang dikeluarkan itu sama dengan biaya bus ditambah biaya retribusi dikalikan dengan banyaknya siswa yang mengikuti studi lapangan. Nah, jika kita misalkan total biaya yang dikeluarkan, kita misalkan dengan variabel H, dan banyak siswa yang mengikuti studi lapangan, kita misalkan S, maka diperoleh persamaannya yaitu H total biaya yang dikeluarkan adalah biaya sewa bus yaitu tadi 2 juta ditambah dengan biaya retribusi per siswa yaitu 150.000 dikali dengan banyaknya siswa yang mengikuti studi lapangan yang sudah kita misalkan sebagai S, sehingga persamaannya adalah H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 kali S. Atau bisa dapat dituliskan H sama dengan 2 juta tambah 150.000 S. Dari persamaan ini, jika siswa yang mengikuti studi lapangan itu sebesar 20 anak, maka dapat dihitung total biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta ditambah 150.000 S, ini tadi persamaannya, kemudian kita substitusikan S-nya 20 atau anaknya yang mengikuti adalah 20 siswa, sehingga H total biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta ditambah 150.000 dikali dengan 20. Maka H adalah 2 juta ditambah dengan 150.000 dikali 20 adalah 3 juta. Sehingga total yang dikeluarkan adalah 5 juta. Jadi, jika siswa yang mengikuti studi lapangan 20 siswa, maka total biaya yang harus dikeluarkan adalah 5 juta. Nah, jika semakin banyak siswa yang mengikuti studi lapangan, berarti semakin banyak juga total biaya yang harus dikeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan. Ibu beritahu lagi, jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya ke WhatsApp group. Nah, selanjutnya ada soal, tulislah rumus untuk ukuran yang diberikan berikut. Jelaskan setiap variabel yang kalian gunakan. Nah, tentukan manakah variabel terikat dari rumus yang kalian tulis. Yang soal pertama, keliling persegi panjang dengan panjang 5 desimeter. Keliling persegi panjang itu kan 2 kali lebar dan 2 kali panjang. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Sudah diketahui kalau panjangnya ada 5 desimeter, sehingga kita substitusikan menjadi 2 kali 5 ditambah 2L. Kenapa masih 2L? Karena pada soal belum diketahui berapa lebar dari persegi panjang. Sehingga ditulisnya tetap 2L. Maka rumus keliling persegi panjang dengan panjang 5 cm adalah 10 ditambah 2L. 10 ini dari 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2L. Berarti
Variabel yang digunakan yaitu K dan L. K merupakan kelilingnya dan L menyatakan sebagai lebar persegi panjang. Untuk variabel terikatnya adalah K, yaitu keliling panjang persegi panjang. Selanjutnya soal yang B, luas trapesium dengan panjang dua sisi sejajarnya adalah 7 cm dan 11 cm. Rumus luas trapesium adalah A tambah B dibagi 2 dikali dengan T. Kita substitusikan yang sudah diketahui pada soal. Jadi 7 ditambah 11 dibagi dengan 2 kali T. 7 tambah 11 yaitu 18 dibagi dengan 2 sehingga 9. T-nya karena pada soal belum diketahui jadi tetap atau luas sama dengan 9T. Variabel yang digunakan yaitu L yang menyatakan luas trapesium dan T yang menyatakan tinggi dari trapesium. Variabel terikatnya yaitu L yang menyatakan luas trapesium. Selanjutnya soalnya, tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan atau tidak. Yang pertama soal A, Y sama dengan 4X. Dengan titik selesaiannya yaitu 0 dengan 4. Kita analisis, kita buktikan Y sama dengan 4X. Yang pertama kita substitusikan nilainya. X yaitu 0, sehingga Y sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0. Padahal pada titiknya jika Y 0, jika X-nya 0 seharusnya Y-nya 4. Tetapi di sini hasilnya Y-nya 0. Berarti hasilnya atau jawabannya bukan merupakan selesaian atau tidak. Jika kita substitusikan nilai Y, maka Y sama dengan 4X, sehingga kita substitusikan Y sama dengan 4 sama dengan 4X. Sehingga X sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Padahal pada soal, jika Y-nya 4, maka X-nya 0. Tapi setelah kita hitung, X-nya sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa 0 dengan 4 bukan merupakan selesaian dari Y sama dengan 4X. Yang kedua yaitu Y sama dengan 3X. Pertama kita substitusikan nilai X. Jadi Y sama dengan 3 kali 2. Y sama dengan 6. Kita lihat pada soal. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 6. Setelah kita hitung, itu benar. Y-nya adalah 6. Coba kita substitusikan yang Y. Kita substitusikan Y itu 6. Jadi 6 sama dengan 3X. X sama dengan 6 dibagi dengan 3. Jadi X sama dengan 2. Maka terbukti bahwa 2 dengan 6 ini merupakan selesaian dari Y sama dengan 3X. Yang C, caranya juga sama seperti sebelumnya. Dibuktikan terlebih dahulu dengan mensubstitusikan X dan Y. Jika kita substitusikan nilai X dan hasilnya Y-nya sama seperti pada soal, itu berarti titik ini merupakan
selesaian dari persamaan Y sama dengan 5X kurangi 10. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai selesaian dari sebuah persamaan X tambah Y sama dengan 4. Dengan syarat harus bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Sehingga kita mulai dari X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3. Kenapa? Kita substitusikan X sama dengan 1, tambah Y sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan 4 dikurangi 1. Jadi Y sama dengan 3. Jadi terbukti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian ketika X-nya 2, maka 2 ditambah Y sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan 4 dikurangi 2. Berarti Y sama dengan 2. Jadi juga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yang ketika X-nya 3, jadi 3 tambah Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dikurangi 3. Jadi Y sama dengan 1. 3 ditambah 1 itu betul sama dengan 4. Nah, ketika Y-nya 4, ketika X-nya 4, maka Y sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Itu bukan merupakan selesaiannya. Kenapa? Karena pada syaratnya yaitu harus bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Maka 0 bukan merupakan bilangan asli. Sehingga selesaian dari persamaan linear dua variabel untuk X dan Y yang persamaannya X plus Y sama dengan 4, maka anggota himpunan bilangan asli adalah 1 dengan 3, 2 dengan 2, dan 3 dengan 1. Terdapat 3 selesaian. Selanjutnya, yang akan Ibu bahas adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik. Nah, ini sama seperti persamaan garis lurus yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama persamaannya Y sama dengan 2X tambah 5. Persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan negatif 4X kurangi 1. Langkah yang pertama adalah kalian tentukan titik di sumbu X dengan sumbu Y. Seperti yang sudah kalian pelajari di materi persamaan garis lurus. Sehingga dari dua persamaan ini diperoleh titik potong. Yang merah ini merupakan garis lurus dari Y sama dengan negatif 4X kurangi 1. Dan untuk garis yang biru ini merupakan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Dari dua persamaan ini atau dua garis lurus ini ternyata ada titik potongnya. Bertemu pada satu titik potong, yaitu di X, titik sumbu X di negatif 1, dan pada titik sumbu Y di titik 3. Sehingga titik potongnya adalah negatif 1 dengan 3. Untuk membuktikannya, apakah betul negatif 1 dengan 3 merupakan
titik potong dari dua persamaan ini? Caranya kita substitusikan pada persamaan yang pertama, misalkan Y sama dengan 2X tambah 5. Kita substitusikan Y-nya ini 3 sama dengan 2 kali X. X-nya kita substitusikan yaitu negatif 1, sehingga 3 sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 5. Maka 3 sama dengan 2 kali negatif 1 itu negatif 2 ditambah 3, sehingga negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Jadi benar, di persamaan 1 terbukti bahwa negatif 1 dengan 3 merupakan titik potong dari dua persamaan ini. Coba kita cek lagi pada persamaan yang kedua. Y sama dengan negatif 4X kurangi 1. Kita substitusikan seperti yang sebelumnya. Y-nya 3 sama dengan negatif 4 dikali dengan titik X yaitu negatif 1 dikurangi dengan 1. Negatif 4 dikali negatif 1 adalah 4. Sehingga 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi terbukti pada persamaan 2 untuk titik potong negatif 1 dengan 3 adalah titik potong dari dua persamaan, yaitu persamaan Y sama dengan 2X plus 5 dan persamaan Y sama dengan negatif 4X kurangi 1. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ibu ingatkan kembali, jika masih bingung atau belum paham, silakan langsung bertanya pada WhatsApp group. Di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan untuk rangkaian soal yang telah Ibu ajarkan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, meskipun harus belajar secara daring. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.